Pak Jokowi, kita butuh seorang bapak dalam situasi yang sulit, dalam situasi ekonomi kita yang menghadapi resesi. Seorang bapak harus ada di samping anaknya. Bahwa bapak ada di petani, bahwa bapak ada di tengah para masyarakat yang lagi susah, di tengah pedagang. Hadirlah. Jangan hanya ada di gedung mewah, jangan hanya menemui tamu-tamu negara. Jangan jauh-jauh Pak, duduk di samping kami, masyarakat di pasar. Bapak bercerita dengan gambar-gambar yang bagus, itu akan membangkitkan semangat kita untuk melawan situasi pandemi ini. Nah, ingat gue, kayaknya 2014 deh. Ya itu yang sebenarnya gue pertanyakan kepada Presiden. Gue kehilangan sosok Jokowi terutama ya, bukan Presiden sebagai sebuah lambang negara. Tetapi seorang Jokowi yang gue inget banget tahun 2014 gue memilih dia karena dia adalah orang biasa yang bukan siapa-siapa, bukan orang berdarah biru, bukan pejabat, apalagi tentara. Dia adalah kita, orang biasa yang kemudian naik menjadi seorang pemimpin negara. Dan orang biasa itu tidak bisa dibohongi perilakunya. Dia sering nongkrong di warteg, dia sering kemudian ngobrol dengan rakyat biasa. Dia tidak menjadi siapa-siapa, tetapi menjadi dirinya yang sama dengan rakyat. Bisa jadi sih sebenarnya kalau Presiden takut turun karena pandemi. Bisa juga jadi karena Presiden sibuk ya menghadapi pandemi ini. Tetapi yang harus diingat sekarang bahwa 300 juta kurang masyarakat Indonesia ini membutuhkan sebuah sosok yang muncul di hadapan mereka. Apa yang dilakukan Presiden itu akan membangun persepsi orang bahwa dia adalah siapa, dia bagaimana, dia sedang apa. Ini yang kita kehilangan sebenarnya. Kalau kemudian seorang Jokowi sibuk sehingga tidak sempat untuk turun ke rakyatnya, ini membuat rakyat itu akan kehilangan sosok dirinya. Ini yang sekarang di dalam kenegaraan seorang Jokowi banyak tidak munculnya di hadapan masyarakat. Jangankan orang lain ya, saya juga ngerasa bahwa saya yang memilih dia itu merasa kehilangan sosok seorang Jokowi sebenarnya. Ya mungkin saja protokoler buat seorang presiden itu kan pasti sangat ketat. Presiden harus ke sini itu ada proses yang panjang ya dan keamanannya juga harus sangat kuat. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa seketat-ketatnya protokoler, sekuat-kuatnya pengamanan, jangan pernah jauh dari masyarakat. Orang akhirnya quote and quote itu selalu bertanya sebenarnya, Presiden kita di mana? Jangan sampai seperti pada waktu masa SBY periode kedua, Indonesia menjadi negara autopilot. Dan rasanya yang terjadi sekarang ketika seorang Jokowi hanya ada di istana atau hanya menemui tamu negara tanpa pernah datang kepada masyarakat, orang akan kehilangan dia dan menganggap bahwa nggak ada Jokowi juga baik-baik saja. Terus terang, saya tidak berharap seperti itu. Presiden itu bukan hanya seorang pemimpin negara, bukan hanya sebagai seorang penentu kebijakan, tetapi yang lebih besar daripada itu bahwa dia adalah simbol. Bahwa dia adalah simbol daripada kita. Yang kita butuhkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah ikatan emosional antara saya atau kami sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang sama-sama ada di negara Indonesia, dengan pemimpin kita, dengan ayah kita, dengan bapak kita, dengan orang tua kita yang ada di depan kita untuk sama-sama bicara untuk melewati kesulitan ini. Dalam situasi yang sulit dan susah seperti pandemi ini, menurut saya seharusnya Presiden hadir di tengah masyarakat dengan gambar-gambar lah berbicara seperti tahun 2014 dulu. Dia ada di tengah petani, dia ada di tengah masyarakat Baduy, dia ketemu dengan nenek-nenek, bahkan mungkin dia seperti menggendong anak Papua dulunya. Oh, gambar itu cantik sekali, indah buat saya. Karena di situ akan muncul ikatan emosional seorang bapak dengan anaknya, kita, anaknya, rakyat. Jangan sampai panggung yang kosong ini dicuri oleh mereka-mereka yang mempunyai niat jahat.
Bukan masalah itu sebenarnya. Apapun permasalahan teknis, ketika kita punya niat, ketika kita punya tujuan yang lebih kuat, sebenarnya semua bisa diatur. Nah, protokoler kesehatan, security yang kuat di masa pandemi ini bisalah, itu disesuaikanlah. Yang penting bahwa kehadiran presiden di tengah masyarakat itu sesuatu yang penting. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, ya tinggal bagaimana protokoler istana itu melakukannya. Bedakan ya istana yang sifatnya gedung mewah ya dengan banyak pejabat-pejabat yang berbaju bagus kan gitu kan ya, yang kita sebut sebagai elit. Bedakan dengan rakyat biasa yang ada di pasar, yang ada di sawah, yang ada di hutan misalnya ya kan, itu bedakan. Itu auranya sudah sangat beda sekali. Bayangkan ketika saya seorang petani di sawah dan saya melihat gambar presiden sedang ada di istana gitu ya, menemui pejabat negara. Apa ikatan emosional saya dengan itu? Sama sekali gak ada. Saya nggak pernah tahu istana itu dalamnya seperti apa. Bahkan saya tidak pernah bisa membayangkan dunia itu. Yang ini harus diperhatikan oleh para pejabat-pejabat atau lingkaran istana, bahwa menampilkan presiden hanya ada di istana dengan keinginan untuk menyampaikan pesan bahwa presiden tetap ada, itu sama sekali tidak menimbulkan emosi apa-apa. Itu hanya menghadirkan sosok, tetapi tidak pernah membekas di dalam hati kita. Ya pertanyaannya gini, saya seorang anak. Ayah saya bekerja dan gak pulang selama 6 bulan, mungkin setahun. Ayah saya pasti bekerja supaya saya bisa sekolah, supaya saya bisa makan. Tapi apakah saya akhirnya menjadi mengenal ayah saya secara pribadi, secara emosional? Tidak. Permasalahannya kan di sana. Itu adalah analogi yang sangat sederhana, di mana rakyat akan kehilangan sosok seorang ayah, seorang bapak dari seorang Jokowi sekarang ini, karena dia menjadi jauh dengan kita. Dia tidak hadir dalam bentuk, nggak usah hadir di depan saya, tetapi Jokowi muncul sebagai seorang rakyat juga dengan menanggalkan baju kebesarannya dia ketika ada di istana. Dia muncul kembali dengan baju putih, ingat saya banget, baju putih yang digulung ya kan, bahkan pada waktu di sawah dia menaikkan celananya dengan bertelanjang kaki. Oh, itu rakyat sekali. Itu sangat rakyat sekali. Itu sangat kita. Yang sekarang Jokowi dengan baju batiknya yang mewah, yang bagus, bukan kita. Saya tidak pernah mungkin merasa punya hubungan yang kuat dengan seseorang yang sifatnya elit. Saya hanya punya ikatan emosional yang kuat dengan seseorang yang sama dengan saya. Ketika Jokowi tidak tampak di masyarakat, maka akan muncul sosok-sosok yang mencuri panggung itu, dan kita lihat banyak para tokoh-tokoh politik, baik yang positif maupun yang sangat negatif, muncul mencuri panggung-panggung seorang Jokowi yang dulu kita kenal sebagai kita. Itu yang saya sebut bahwa masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung dia, itu akan kehilangan kompas, kehilangan panduan. Saya harus kemana nih? Saya harus ikuti siapa Pak Jokowi? Itu yang berbahaya buat masyarakat ini ke depan ketika sosok emosional seorang Jokowi tidak pernah hadir di depan kita. Tahun 2024 itu adalah ruang kosong buat gua. Karena tidak ada incumbent. Semua orang mempunyai kekuatan yang sama di dalam mempertaruhkan perangnya di sana. Nah, dalam masa-masa kritis seperti itu, dibutuhkan sebuah sosok yang sangat kuat untuk memberikan kita petunjuk. Hey, pilihlah dia, karena dialah yang akan meneruskan tongkat estafet daripada semua gambar besar yang sudah saya bangun dalam visi saya. Visi bahwa 2045 kita akan menjadi negara maju. Negara maju itu kan tidak bisa berbicara dalam waktu sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, tetapi melalui program sangat panjang. Nah, jangan sampai kita kehilangan sosok yang sangat kuat ini. Ketika seorang Jokowi hilang, muncullah Pak Jokowi. Jadilah pemimpin kami supaya kami tahu siapa yang harus kami pilih di 2024 nanti.
Ya, yang disebut negara autopilot itu adalah ketika rakyat sebagian besar akhirnya menganggap bahwa tanpa Jokowi negara ini baik-baik saja. Seperti yang pernah terjadi pada waktu zaman SBY. Nah, yang berbahaya adalah ketika dimulai propaganda mendekati kampanye, propaganda buruk bahwa sebenarnya Jokowi tidak ada dan negara ini baik-baik saja tanpa dipimpin oleh dia. Sehingga mereka muncul dan merebut narasi itu dan mengarahkannya kepada kepentingan-kepentingan mereka. Bahayanya di sana. Gini, sebenarnya seperti tadi saya cerita, saya itu kangen ya. Dan mungkin perasaan kangen saya mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia tentang gambar-gambar seorang Jokowi yang kita, brand itu melekat pada Jokowi di tahun 2014 di saat awal-awal kepemimpinannya. Kitanya Jokowi itu sangat kuat sekali. Dulu para pemilih Jokowi menjadi militan ketika Jokowi keluar dengan simbol-simbol yang menarik perhatian. Seperti contoh pada waktu demo 212, Jokowi pakai payung saja sudah menjadi sebuah simbol yang sangat kuat bahwa dia hadir di tengah masyarakat sebagai bagian daripada perlawanan, sebagai bagian daripada strategi untuk memenangkan pertarungan, dan kita bangga dengan itu. Kuat sekali simbol-simbol itu dimainkan, bahwa dia adalah rakyat, bahwa dia bagian daripada kita. Kita kehilangan itu sebenarnya. Kita kehilangan simbol, kita kehilangan nilai-nilai itu, kita kehilangan emosi itu. Dan Pak Jokowi, jangan sampai hilang nilai-nilai itu. Kita butuh seorang bapak dalam situasi yang sulit, dalam situasi ekonomi kita yang menghadapi resesi. Seorang bapak harus ada di samping anaknya. Turunlah Pak Jokowi. Ceritakan kepada kami melalui gambar bahwa Bapak ada di kami. Bahwa Bapak ada di petani, bahwa Bapak ada di tengah para masyarakat-masyarakat yang lagi susah, di tengah pedagang. Yang kami butuhkan adalah sebuah semangat, sebuah motivasi untuk hidup. Bahwa kita bersama-sama nih, Bapak dan anaknya duduk bersama-sama untuk melalui situasi yang sulit ini. Itu pesan besar sebenarnya yang harus disampaikan oleh Pak Jokowi. Hadirlah. Jangan hanya ada di gedung mewah, jangan hanya menemui tamu-tamu negara. Jangan jauh-jauh Pak, duduk di samping kami, masyarakat di pasar. Bapak bercerita dengan gambar-gambar yang bagus, itu akan membangkitkan semangat kita untuk melawan situasi pandemi ini. Yang merasa seperti saya, kehilangan sosok Jokowi yang dulu kita lihat naik motor ya, terus kemudian dikejar-kejar orang dengan penuh kecintaan. Ayo kita panggil Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi, ayo kita turun lagi, kita ngobrol lagi, kita ngopi bareng lagi. Kita berbicara tentang situasi kita sekarang ini tanpa harus ada nuansa formal bahwa Bapak adalah seorang pemimpin negara sedangkan kita adalah rakyat biasa. Ayo kita serukan kepada Pak Jokowi untuk kembali turun dan menjadi seperti kita lagi. Jangan pernah nyerah. Karena biar bagaimanapun saya tahu seorang Jokowi pasti punya kecintaan yang lebih kepada rakyatnya karena dia bukan siapa-siapa, dia adalah bagian daripada kita. Gaspol.